السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan tentang bawabit atau kaidah tentang bid'ah yang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah memberikan muqaddimah dengannya dalam bid'ahul janaiz, bid'ah tentang jenazah. Di kaidah ini tidaklah diingat-ingat karena begitu pentingnya, lebih-lebih di kala maraknya perkara-perkara yang diamalkan oleh umat manusia ini tanpa mereka memperdulikan adakah itu landasannya dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kadang-kadang dengan istihsan, anggapan-anggapan baik. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyatakan man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik, berarti sama saja dia telah membuat syariat, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya bid'ah. Banyak sekali perkara-perkara yang dilakukan oleh kaum muslimin sekedar anggapan ini kan bagus. Bahkan kadang-kadang dalilnya orang melafazkannya itu nawaitu usolli, ketika diingkari bid'ah itu kan bagus karena niat itu bagus. Sedang Allah menyatakan yas'adu ilaihi al-kalimu thayyib, jadi naik kepada Allah itu ucapan-ucapan yang bagus. Nawaitu usolli itu naik kepada Allah karena itu ucapan yang bagus, istihsan. Bersama itu mereka sangat mengagungkan, memuliakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Padahal beliau lah Syafi'i rahimahullah yang mengatakan man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik tanpa bimbingan dari sunnah Nabi SAW, tapi seolah-olah dia telah membuat syariat. Dan itu bahaya. Tidak. Ada yang dibeli dengan syukuran. Ya, syukuran banyak kan, syukuran seterusnya. Dianggap kalau sudah syukuran sudah lepas dari bid'ah. Saya enggak memperingati ulang tahun saya, syukuran saya usianya sudah 56, sama saja. Banyak model-model semacam itu. Nah, jadi pentingnya kita mengenal kaidah, asas, patokan supaya kita bisa mengetahui itu bid'ah atau bukan bid'ah.
paling menjamur thariqah sufiyah macam-macam. Zikir tidak ada. Ketika diingkari, zikir kok tidak. Sedang Allah mengatakan wazkurullaha dzikran katsiran. Itu termasuk hulu dalam ibadah. Ya. Jadi zikir itu ibadah. Dan ibadah itu harus ada tuntunan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menentukan zikir 100 kilan dan seterusnya misalkan tanpa ada dalilnya dari sunnah itu bid'ah. Kembali kepada kaidah dari nafs Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Itu patokan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, berarti apa? Tertolak. Berarti dipaksakan juga tertolak. Lalu salaful ummah mengatakan apa? Tisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah jauh lebih baik daripada bersemangat, berjihad tapi di atas kebid'ahan. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Biar dibilang bid'ah yang nggak apa-apa. Jangan. Ya. Dan kita nggak boleh kemudian dengan dakwah katakan kok kerjanya membid'ah-bid'ahkan. Kita ini nggak membid'ah-bid'ah. Tapi kita mengajak umat ini kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Hati-hati, ya, daripada kegagalan amal. Ingat orang-orang Khawarij semangat hulu ibadahnya masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Ketika mengingkari Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, ya, bibitnya Khawarij pada masa Nabi. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, saya khruju min dhi'i hadza qaum tahkiruna salatakum ma'a salatikum wa siyamakum ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramy. Itu sudah peringatan yang begitu keras dari Rasulullah SAW. Ya. Dalam hadis ini Nabi membandingkan dua ibadah. Ibadahnya mereka Al-Khawarij dan ibadahnya ashabi Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika Umar bin Khattab dalam satu riwayat Khalid bin Al-Walid, ya, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya penggal lehernya orang yang mengatakan iqdil ya Muhammad itu. Abdullah bin Dzil Khuwaisirah. Ya. Nabi mengatakan jangan. Setelah ditolak, Nabi menghabarkan akan keluar dari keturunan orang ini, sulbinya orang ini, satu kaum. Kalian wahai para sahabat, kecil salat kalian dibanding salat mereka. Sebab salatnya para sahabat kecil dibanding salatnya para Khawarij itu. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak melewati apa? Karam-karam. Yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka melesat keluar dari agama ini seperti anak panah itu. Hulu dalam ibadah. Dengan anggapan apa? Baik, istihsan. Tidak dirasa. Sampai mereka mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Padahal dikejar dengan apa itu? Predikat yang demikian buruk tadi. Dengan apa? Apa dengan malas-malas? Dengan ibadah. Dengan ibadah yang semangat, dengan zikir yang masya Allah, dengan baca Quran yang sahabat aja kecil dibanding ibadah mereka. Bersama itu manakala tidak dibangun di atas sunnah Nabi SAW, justru memerosotkan mereka terhadap ucapan Nabi SAW, al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu orang yang sedikit cemburunya terhadap agamanya dan tidak mau berupaya mengenal bahaya kebid'ahan itu dianggap remeh. Bahkan ketika diingatkan tidak. Seperti itu. Coba orang yang bergaul dengan Khawarij modern kata-kata ya. Orang yang berpikir Khawarij hari ini. Cuma dikatakan ketika dai-nya mengatakan itu bid'ah, usul itu bid'ah dan seterusnya, fikihnya sepakat sudah dirangkul sepenuhnya. Tidak menyadari bahwa di balik hal itu ada bahaya yang mengancam apa?
agamanya. Kan banyak hal seperti itu. Jadi lebih mengukur segalanya itu dengan pembahasan fikih Jepang. Dan mereka memberi sampel pembahasannya dengan masalah-masalah fikih. Sepakatlah kata mungkin kayaknya semangat. Itu juga enggak ikut kok demokrasi misalnya. Nah, sudah habis hatinya diberikan pada dia. Padahal mengusung pemikiran Khawarij yang berbahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan al-Khawarij kilabun. Enggaklah kita cemburu dengan agama itu. Kepada siapa kita bergaul? Itu bid'ah, bahayanya seperti itu. Ya, berbeda dengan maksiat. Coba itu bandingkan, itu bid'ah. Dilakukan oleh orang yang nampaknya beribadah demikian bagusnya. Bandingkan dengan ucapan Nabi kepada orang yang melakukan maksiat. Sedang pengingkaran manusia hari ini kepada kebid'ahan itu minimal. Tapi kalau orang pelaku maksiat, Masya Allah, habis-habisan. Seolah-olah nggak ada ampun. Bahkan dibakar hidup-hidup. Belum pernah ada masa ini membakar tokoh bid'ah dari kiai yang Masya Allah hidup-hidup. Belum pernah. Kalau dibakar nggak terbakar soalnya. Saking saktinya. Ya. Nah, seperti itu. Ketika kisah Abdullah Al-Himmar, ya, dalam perkataan Al-Khammar yang suka minum khamr pada masa Rasulullah SAW, peganglah dia minum khamr, dihukum, cambuk pada masa Rasulullah SAW. Ada yang memukulnya pakai sendal, ada yang memukulnya pakai baju, dia pukul. Ada salah seorang yang melaknatnya. Melaknat orang itu, pelaku maksiat itu, peminum khamr, suka mabuk itu. Ditangkap, dihukum, begitu menghukum tidak sekedar mencambuk, memukul, tapi melaknat dengan lisannya. Maka spontan mendengar itu Rasulullah SAW menegurnya, la tal'anu, jangan kamu laknat dia. Aw la tasubbuh, jangan kamu caci dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya orang ini peminum khamr itu tadi, dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasul. Subhanallah. Itu maksiat. Sedangkan orang yang keningnya tekuk, matanya masuk, yang sini dahinya itu katakanlah kapalan, beribadah nampak zuhud dalam urusan dunianya, apa kata Nabi SAW? Ya, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minal ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah, melesatnya anak panah. Bandingkan. Jadi kita gak bisa mimpi bahwasanya ibadah itu dilakukan oleh orang-orang katakanlah pelaku maksiat di pinggir jalan hura-hura, tidak. Justru pelaku-pelakunya itu nampak surah zahirnya itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Dengan label-label yang mulia. Ustaz, kiai, muballigh atau dai atau khatib. Ya, atau ubad ahli ibadah. Karena itu agama dan dunia ini akan rusak dengan 3 kelompok manusia. Sebagaimana perkataan Abdul Mubarak rahimahullah taala dan juga disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Yang pertama, al-ubbad al-juhal. Agama ini akan rusak karena munculnya para ahli ibadah yang bodoh. Jenengnya semangat beribadah tanpa dasar apa? Ilmu. Ini yang merusak agama. Sedang manusia awam tertipu dengan surahnya, dia ahli ibadah, kesana kemari. Keruh terus katakan. Wah, untuk berdakwah ilallah katanya begitu. Nampak bahayanya apa? Ahli ibadah. Tapi laisa indahum ilm. Tidak ada ilmu di sisi mereka. Ya. Begitu bicara mani. Ya, barang siapa yang salat jamaah sekian kali jamin masuk surga, pahalanya sekian kali lipat, hidup bersama para nabi dan rasul di sana dan seterusnya. Sekian fadail dibacakan, misal. Padahal itu tidak ada sandaran ilmu hadis yang benar, sahih tidak. Akhirnya orang tertipu. Rusaklah apa? Agama tersebut. Ditentukan oleh al-ubbad al-juhal. Ahli ibadah yang jahil. Kemudian golongan yang kedua yang membuat runtuh dan rusaknya din wa dunya, agama dan dunia ini, al-alim alladzina la ya'malu bi ilmihim. Al-alim la ya'malu bi ilmihi.
orang yang berilmu tapi seorang yang tidak mengamalkan ilmu. Ulama usul bahasanya. Itu yang merusak agama. Ulama-ulama yang jelek. Dan itu Rasulullah SAW menyatakan, ya, di antara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah al-munafiq alimul lisan atau alimul lisan. Orang-orang munafik yang lisannya itu alim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengkhawatirkan tentang umat ini yang paling membahayakan umat ini, kata Nabi SAW, al-a'immatul mudilli. Para imam, orang diulamakan, tapi mudillin yang menyesatkan manusia. Jadi dia diulamakan di tengah kaumnya. Tapi begitu menyampaikan satu penyampaian dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah qa'iman wa rahmah. Jadi yang merusak agama ini dan juga meruntuhkan dunia sekaligus itu apa pertama? Al-ubadul juhal. Al-ibadah yang bodoh. Sudah ngawur pokoknya. Yang kedua, ulama usul, ulama-ulama yang tinggi, yang berfatwa tanpa dasar itu. Dan di sana dallu wa adall. Mereka sesat dan menyesatkan orang. Yang ketiga, al-umara al-fasiqin. Para pemimpin yang zalim, yang fasik. Tiga golongan manusia ini yang membuat rusaknya din wa dunya. Apabila sudah pemimpinnya pemimpin yang zalim, yang fajir, yang tidak memperhatikan urusan agama, yang suka melakukan maksiat dan seterusnya, katakanlah mendolimi hukukun nas, hak manusia, ahli ibadahnya bodoh, yang punya ilmu justru berbuat buruk menyesatkan manusia, maka sudah kehancuran dan kehancuran yang terjadi. Nah, seperti itu. Itu bahaya. Perbandingan Rasulullah. Maksiat dengan apa? Bidah. Kan itu betul kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala, al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Fa inna al-ma'siyata yusabu anha. Karena maksiat itu masih diberitahu betul. Wal bid'ah la yusabu anha. Sedang bid'ah tidak diberitahu betul Allah Subhanahu wa taala. Sedang perhatian manusia kalau kepada maksiat bukan. Ya kan? Sampai fikrah khawarij yang hulu itu kan mengkafirkan pelaku maksiat. Ya. Sampai Said Qutb itu dalam tafsirnya, buku-buku dia yang lain, itu kalau penyembah kubur, penyembah patung berhala itu enggak dapat perhatian. Itu bukan itu orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang tidak hidup dalam undang-undang Allah, undang-undang Islam. Dan sampai beliau mengatakan, "Ghafarallahu lah." Tidak ada di dunia ini satupun masyarakat muslim. Tidak ada komunitas muslim. Mujtama al-Islam itu enggak ada. Sekalipun kita dengar setiap saat di menara-menara masjid mereka mengumandangkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah azam. Sebab ini kan pengkafiran yang membagi kita. Bahayanya bid'ah. Bersama itu manusia ketika dikritisi tokohnya ini, apa yang dikerjakan? Subhanallah. Seolah-olah dia itu nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu saudara, hati-hati dari kebid'ahan. Ya, dipahami baik. Baik. Mari yang terakhir yang kita bahas, kaidah yang ke-7, al-ghuluw fil ibadah. Jadi sikap berlebih-lebihan dalam ibadah itu termasuk apa? Bid'ah. Contohnya khawarij. Jelas berlebih-lebihan dalam ibadah. Bahkan ya, akibat dari bid'ahnya ini berlebih-lebihan di dalam menghalalkan darah kaum muslim. Ya, hari ini itu kalau kita mensyiarkan, memakmurkan usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpin, itu dicibirkan bibir-bibir mereka menghina ahli sunnah. Ya kan? Bahkan dai mereka mengatakan
yang di Lampung. Di Lampung ini mengomentari kita. Alhamdulillah ahli sunnah. Ada seorang dai yang kesana kemari mengajak umat ini untuk mentaati pemimpin yang sekuler. Di label pemimpin sekuler mereka berikan sendiri. Label bahwasanya dai tadi mengajak taat itu juga mereka berikan sendiri. Jadi khayalan mereka itu mereka siarkan sendiri. Itu hasil membaca buku-buku semacam buku-bukunya Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna dan semisal. Berguru kepada orang yang terfikrah dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Terus dikasih PR, ya itu hasil pekerjaan rumahnya. Nah, bahkan yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Titik wasiat. Ya. Setiap muslim harus membalas hutang darah kami. Begitu, bahkan disebutkan satu-satu yang harus dibunuh. Coba seperti itu tidak. Pemikiran yang lebih berbahaya. Hulu dalam ibadah. Jadi menumpahkan darah. Ketika ditanya tentang yang ditumpahkan darah ketika dia meledakkan bom begitu, misalkan begitu ya. Yang mati kan bukan orang yang mereka kehendaki saja. Banyak orang-orang muslim yang tidak tahu menahu jadi korban. Itu dianggap remeh. Ya, kata dia sudah saya kafarah. Sudah saya tebus. Yang mati tadi dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Allah Allah. Jadi menebusnya tidak pakai dalil syar'i, fikihnya semacam itu enaknya, menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa, yang tidak ada urusan dengan dirinya, semudah itu melupakannya dan dianggap itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba hulu dalam ibadah. Benar. Jadi al-ghulu fil ibadah. Kalau praktek amalia ibadah, ya seperti orang-orang thariqah sufiyah itu. Zikir. Ya kan? Mengenang. Atau istilah tawassul. Bid'iyah, syirkiyah. Nyebut fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai Rasulullah SAW baru meminta kepada Allah SWT. Memanggil roh-roh. Rohnya fulan. Roh yang sahabat. Pampor. Panggil. Itu ada itu. Model begitu. Karena oleh syekhnya itu sudah dimatikan pikirannya. Sudah mati. Sudah pokoknya ikut saya. Yakin. Benar nggak benar pokoknya ikut. Jadi begitu. Kerjaannya malam Jumat apa sambil baca Yasin nanti nyebutkan roh. Roh dulu. Fulan. Terus. Akhirnya digunakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Ibadah hulu dalam ibadah. Zikir harus dilazimi. Nah, itu menghantarkan untuk mengenang. Akhirnya ke manapun zikir. Dekat kuburan ya zikir. Orang mau mati nunggu ya zikir dia sendiri terus. Nah orang suruh doakan orang mati itu malah apa nih? Astagfirullahaladzim. Nah itulah dia sendiri nggak doa. Astagfirullah itu saya minta ampun mau suruh doakan kok malah dia astagfirullahaladzim sendiri. Egois dibayar apa nggak enak? Nah, hulu dalam ibadah, ya kan? Sampai orang-orang thariqah sufiyah itu kalau lupa zikir hutang, tapi kalau sholat bisa dengan entengnya dijamak. Dalam arti kalau dia mau berpergian berapa 4 hari, sholat dulu 4 hari, boros. Tapi kalau zikirnya tidak bisa, hutang. Hulu dalam ibadah. Itu tidak. Dan itu kemarin sudah disampaikan, ya. Larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya hulu itu merupakan penyakit ahli sesat. Ya, nah, jadi Rasulullah SAW menyatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena hanyalah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian itu sikap berlebihan dalam agama. Karena kurang khawatir pengikutnya ini nanti lari dibayar. Hulu dalam agama.
Kalau sudah dibaiat, janjinya surga neraka enggak berani. Kan datang begitu. Bacakan ayat-ayat baiat. Tapi diterapkan tidak pada tempatnya. Mestinya yang menerapkan ini amir, sedang dia mengangkat dirinya sendiri sebagai Amirul Mukminin. Jadi macam-macam bentuk orang yang ghulu fid din, yang itu merupakan bid'ah yang manusia kadang kurang menyadari. Amir. Akhirnya memperkaya amirnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kullu ibadatin, termasuk bid'ah, kaidah bid'ah, semua ibadah atlaqa asy-syari'u, yang dimutlakkan oleh syariat, dimutlakkan tidak dibatasi, mutlak begitu aja. Seperti ayat Allah, wadhkurullaha dzikran katsira, itu mutlak. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, mutlak, enggak ada batasan. Mau zikir berapa saja silakan. Ya kan? Turun baca subhanallah, naik Allahu akbar, masuk rumah, keluar rumah, dan ada zikirnya. Atau kita mau harian misal mengatakan Allahu akbar, subhanallah, astagfirullah, silakan. Zikir. Wadhkurullah dzikran katsiran. Enggak usah dibatasi jumlah 100, 200 terus. Itu yang dimutlakan. Contohnya, ya. Kullu ibadatin atlaqa asy-syari'u, semua bentuk ibadah yang dimutlakkan oleh syar'i. Syar'i itu enggak membatasi, mutlak gitu. Bebas. Ya. Wa qayyadahan nas. Lalu manusia ini membuat batasan-batasan. Yang membatasi tadi apa? Manusia. Mungkin kiai, mungkin ustaz, mungkin yang lainnya. Qayyadahan nas. Ya. Bi ba'dil quyud, dengan sebagian batasan-batasan. Misal makan, misal tempat. Jadi Rasul itu mensyariatkan suatu ibadah tidak dibatasi tempat. Terus manusia membatasi di tempat ini tanpa yang itu. Itu bid'ah. Jadi mengatakan tempat ini adalah afdal atau mungkin dicintai untuk ibadah ini tanpa dalil syar'i, itu bid'ah. Seperti orang Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah yang mengatakan bahwasanya tawaf, ya, di kuburannya Husain radhiyallahu anhu itu afdal. Bahkan mereka meyakini itu lebih afdal dari haji. Itu bid'ah. Ya. Jadi mengatakan satu tempat itu afdal atau satu tempat itu bernilai lebih untuk ibadah tanpa dalil dari syar'i, itu bid'ah. Ya. Itu satu ibadah yang dimutlakkan oleh syar'i, lalu manusia membatasinya dengan batasan-batasan, semisal tempat, awil zaman atau waktu. Jadi ibadah ini dimutlakkan oleh syar'i, lalu manusia membatasinya dengan waktu tertentu. Misalkan kalau baca ayat ini pada malam Selasa Kliwon misalkan, itu pahalanya sekian dan sekian. Itu bid'ah. Atau berdakwah fisabilillah, katakan dakwah Allah dibatasi dengan waktu 3 hari misalkan, 7 hari misalkan, 40 hari misalkan, 4 bulan 10 hari misalkan, itu bid'ah. Dakwah enggak harus 3 hari pulang. Kalau kira-kira sehari cukup, sehari. Daurah itu enggak harus 3 hari. Di masjid ini besok masjid itu 3 hari enggak harus. Atau 40 hari atau 4 bulan 10 hari enggak harus. Nah, karena dakwah itu dimutlakkan sesuai dengan keadaan. Ya. Sifatin, atau ibadah itu mutlak. Terus sifatnya, misalkan zikir tadi mutlak. Terus sifatnya dibikin, kumpul masing-masing baca 100 kali seperti yang ada pada masa sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Dikabbiru mi'ah takbir, Allahu tasbih sifatnya. Ya. Atau kita ini membuat salat dengan sifat sendiri. Salat untuk mendapatkan keris misalkan. Ada kan salat hifdzul Quran, salat untuk hafal Quran, salat untuk hifdzul aurat, menghafalkan wirid-wirid. Ada. Itu bid'ah. Ya. Adadin atau bilangan. Dizikir tadi. Ya. Kecuali yang dibutuhkan hari kalau dimutlakkan, misalkan dibutuhkan 100 kali, 450 kali tanpa dalil dari Rasulullah SAW, berarti perbuatan menentukan jumlah bilangan ibadah tadi adalah bid'ah. Itu kaidah. Jadi semua bentuk ibadah yang syariat mensyariatkannya itu mutlak tanpa batas,
kemudian manusia membatasinya baik dengan tempat, atau dengan waktu, atau dengan cara, atau dengan bilangan tertentu, berarti itu adalah bid'ah. Kan mudah mengingatnya. Ya. Sekarang kita habis salat misalkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah 3 kali. Ini kalau nggak ada dalilnya bid'ah. Kenapa kita lakukan 3? Karena ada sunnah dari Rasulullah SAW. Nabi, lakukan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha, malah bid'ah itu ditambahkan. Kalau Nabi cuma Astagfirullah, sifat ini nggak usah diganti. Astagfirullahaladzim. Tambahan al-azim sudah menambah dari apa yang ada dari Rasulullah SAW. Seperti sifat kita mau makan. Zikirnya apa mau makan? Bismillah apa? Bismillah. Bismillah. Kita makan. Kemudian kita, kayaknya bagus kalau lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah apa itu? Bid'ah. Karena Nabi sekedar mengatakan apa? Sambillah, ucapkan bismillah. Kok kita tambahi ar-rahmanirrahim? Berarti menambah dari apa yang ada dari Rasulullah. Enggak boleh kita berfikir dengan fikir kita. Kan bismillahirrahmanirrahim itu lengkap. Al-Quran saja awalnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran ini makan sendiri-sendiri. Jadi enggak boleh ya membuat satu sifat tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ni rahimani wa rahimakumullah. Itulah kaidah yang ke-8. Kalau dalam ahkamul janaiz itu yang terakhir, itu kullu ibadatin atlaqaha asy-syari'u, semua ibadah yang dimutlakkan oleh syari', pembuat syariat, itu Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud. Lalu manusia ini membuat batasan-batasan tertentu tanpa izin dari syariat tadi, seperti tempat, atau zaman, atau waktu, atau sifatin, atau adadin, maka itu adalah bid'ah. Ya. Karena itu tidak boleh bagi kita ini mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu-waktu tertentu yang syariat tidak mengkhususkan ibadah tersebut dengan waktu-waktu tadi. Ya. Kalau kita menganggap baik, kembalilah kepada kaidah. Urusan agama ini baik itu apa yang menurut syariat baik, dan jelek itu apa yang menurut syariat jelek. Kemudian Islam itu sudah sempurna. Tidak ada yang namanya satu kebaikan pun dalam agama ini kecuali telah disyariatkan. Kalau kita menilai suatu itu baik padahal belum disyariatkan atau tidak ada syariatnya, berarti itu jelek. Karena itu salaf kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Semua bid'ah itu sesat, sekalipun menurut manusia baik. Yaitu al-hasanu ma hassanahu syara'. Baik itu apa yang menurut syariat baik. Kita harus meyakini Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Namanya sempurna itu tidak kurang, tidak butuh tambahan, tidak perlu dikoreksi, tidak kelewat batas. Itu sempurna. Nah, kalau sudah sempurna, berarti semua kebaikan yang membuat kita ini masuk ke dalam surga mesti sudah ada dalam Islam. Tinggal kita tahu apa tidak tahu. Nah, ketika kita melakukan suatu ibadah yang menurut kita baik, kok tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, yakini bahwa yang keliru itu kita. Masa kita mau menyalahkan Rasulullah? Apa ayat itu salah? Maka orang yang melakukan bid'ah itu seolah-olah menghukumi bahwa ayat Allah surah Al-Maidah itu belum pas pada tempatnya. Al-Yauma Al-Maidah ayat 3 itu, Al-Yauma akmaltu. Allah sudah menyatakan sempurna. Seolah-olah bid'ah itu membantah Al-Quran. Kalau Islam itu belum sempurna kecuali dengan bid'ah saya ini. Sholat itu kalau nggak pas, nggak sempurna. Kalau nggak pakai nawaitu usolli. Seolah-olah menghukumi Rasulullah SAW sholatnya tidak sempurna. Dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Katakan alasan mereka, ya memang itu nggak ada dari Rasulullah, para sahabat nggak ada. Tapi
Tapi itu loh yang membuat bid'ah. Itu setelah tapi itu nggak ada lain kecuali bid'ah. Nah, itu ya. Nah, jadi nggak boleh kita mengkhususkan satu ibadah dengan satu waktu atau satu tempat atau yang lain yang tidak dikhususkan ibadah tersebut dengan tempat atau waktu tadi oleh syariat. Nah, kemudian di sana ada kaidah tentang masalah ini. Disebutkan oleh Syekh Ali dalam syarah kaidah tersebut yang ditetapkan oleh para ulama. Katakan tadi, annama atlaqahu syari'u yu'malu bi mutlaqi musamma wa wujudi. Jadi apa saja yang dimutlakkan oleh syariat itu diamalkan sesuai dengan kemutlakannya tersebut. Diamalkan sesuai dengan apa? Kemutlakannya. Sudah. Ya. Walam yajuz takdiruhu wa tahdiduhu. Tidak boleh untuk menentukan ukuran-ukurannya dan memberikan batasan-batasan. Jadi yang mutlak secara syariat sudah amalkan. Seperti misalkan mutlakkan dikembalikan kepada uruf. Misalkan syariat ini memerintah satu ibadah kembali kepada adat kebiasaan. Ada. Sejak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bil walidaini ihsan. Dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Dengan apa kita berbuat baik? Kembali kepada uruf masing-masing, adat kebiasaan masing-masing. Ya. Kalau di satu tempat katakanlah seorang menggendong seorang anak laki-laki menggendong ibunya itu birrul walidain, andaikan itu dilakukan itu birrul walidain. Barangkali di tempat yang lain itu aib, berarti bukan birrul walidain. Dimutlakkan oleh syariat, dikembalikan kepada apa? Uruf. Kita nggak boleh batasi kecuali dengan dalil-dalil syariat. Jadi kemana syariat ini mengembalikan? Nah itu ya, seperti safar misalnya. Kembali ke uruf ya, kembali. Ibadah yang dimutlakkan. Seperti tadi ayat Allah. Waqtullaha dzikra katsira. Zikir aja. Enggak usah dibatasi jumlahnya sekian, sifatnya begini di tempat ini dan seterusnya. Tanpa izin dari syariat. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala menambahkan dalam kitabnya Hajjatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu kaidah lagi. Yang ke-9. Beliau mengatakan adat istiadat. Wa khurafatun, khurafat. Cerita-cerita khayal, khurafat. Itu cerita-cerita horor, ya. Khurafat biasanya begitu. Ya. La yadullu 'alaiha syar'u. Yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Wa la yakadu laha aqlun. Dan tidak bisa dibuktikan oleh akal sehat. Wa in amila biha ba'dul juhal, sekalipun dikerjakan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, wattaqaduha sir'atan lahum, lalu itu dijadikan syariat bagi mereka, walam ya'damu may yu'ayyiduhum, dan banyak orang yang memperkuat semacam itu, walau tiba di dzalika mimma yad'il ilma, sekalipun yang menguatkan sebagian orang yang mengaku dirinya berilmu, wa yatarabba bi ziyyihim wa yatazayya bi ziyyihim wa yatarabba bi ziyyihim, atau menggunakan ibaratnya ciri-ciri seorang alim. Jadi adat atau khurafat yang tidak ada dalilnya dari syariat dan tidak bisa dibuktikan dengan akal sehat, maka itu adalah bid'ah. Sekalipun banyak manusia yang mengamalkannya. Kan banyak kadang-kadang orang beragama sekedar apa? Khurafat. Maka gencar-gencarnya dakwah memberantas TBC, gitu ya. Itu bid'ah. Dan itu agama itu dengan ilmu, dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, itu bukan agama. Itu bid'ah. Ya. Itu 6 atau 9 kaidah yang diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hal ini. Saya tidak berani menambahnya. Ya. Mungkin sudah mencakup. Kalau dilihat ada buku, di sana buku ada risalah bid'ah. Punya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Nah, di sana ada tambahan-tambahan kaidah. Nah, katanya, saya sendiri juga belum pernah membaca kitabnya. Ya. Yang jelas bid'ah itu banyak bentuknya. Adapun kaidahnya bisa jadi itu dikelompokkan ke situ. Ya, tenang. Kemudian beliau mengkaitkan setelah bicara tentang kaidah tadi,
Lalu beliau memperinci bid'ah dalam jenazah. Saya bacakan sebagian yang disebutkan, tidak seluruhnya, yang mungkin bisa kita kenal. Karena kadang di tempat kita nggak ada bid'ah ini, mungkin di tempat yang lain. Ya. Bid'ah dalam jenazah. Beliau mengatakan qabla al-wafat, bid'ah berkaitan jenazah sebelum wafatnya seseorang. Jadi ketika nazak sakaratul maut. Kata beliau, yang pertama, i'tiqadu ba'dihim. Ini bid'ah ya. Contoh bid'ahnya, keyakinan sebagian manusia anna sayatina, bahwasanya syaitan, para syaitan, ya'tunal muhtadir, datang kepada orang yang sedang sakarat nazak, sedang sakaratul maut, ala sifati abawaihi, dalam bentuk kedua orang tuanya. Ini keyakinan yang bid'ah ya. Jadi sebagian orang itu meyakini kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, itu setan itu datang kepadanya dengan bentuk kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ingat, ini keyakinan yang bid'ah. Nanti jangan salah memahami. Dalam ceramah memang begitu. Nah, salah. Ini bid'ah ini contohnya, ya. Nah, jadi keyakinan sebagian orang bahwa setan itu datang kepada orang yang sedang sakaratul maut dalam bentuk kedua orang tuanya. Fi ziyyi Yahudiyyin wa Nasraniyyin. Yang dalam bentuk pakaiannya itu, ya, surahnya itu berpakaian seperti seorang Yahudi dan seorang Nasrani. Datang seolah-olah orang tuanya gitu. Ini keyakinan yang beda. Hatta ya'radu atau ya'ridu alaihi kullu millatin liyudhillu. Sehingga setan itu diyakini sebagai bentuk bapaknya tadi terus menawarkan kepada semua bentuk agama untuk menyesatkan dia. Itu keyakinan yang tidak. Jadi tidak ada setan datang bentuk orang tertunda. Tapi kalau setan itu datang mau mengganggu, ya memang kerjaannya. Seperti kisah kemarin kita kisahkan, kisah siapa? Imam Ahmad. Ada suara yang mengatakan menyanjung Imam Ahmad supaya dia tertipu. Bisa jadi karena setan apalagi ketika sakaratul maut itu mungkin berebut dia agar di akhir hidupnya itu betul-betul menjadi wali-wali. Sedangkan Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal manusia itu tergantung penutupan. Kan itu tidak lagi kita hadir. Mungkin sekarang kita bisa istiqamah bersama teman dan seterusnya. Kita tidak tahu besok. Dan contoh begitu banyak. Ini kan seorang yang tadinya masya Allah berpegang dengan sunnah dan seterusnya. Allah uji dengan sesuatu, Allah uji dengan teman, Allah uji dengan kehidupan ekonominya, Allah dan seterusnya. Menyimpang, akhirnya meninggal. Hal semacam itu harus jadi pelajaran bagi kita. Karena kita nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin kita? Nggak ada. Karena itu sering kita ulang. Jangan kita itu tertipu dengan diri kita sendiri dan manhaj kita. Ya, ada ulama kita mengatakan bahaya yang ancam ahli tauhid justru husnudzon dia tentang tauhidnya. Yakin tauhidnya adalah tauhid yang mapan, yang sempurna, seolah-olah tidak tergeser. Dia ahli jannah. Seperti itu. Ahli sunnah terlalu husnudzon dengan dirinya sebagai seorang ahli sunnah. Padahal sering kita ulang bahwa ketika kita mengatakan saya ahli sunnah, itu tekad, keinginan, permohonan kita kepada Allah, bukan jaminan. Kita ini saya antum nggak menjamin saya ahli sunnah pasti. Kita ini memohon kepada Allah dengan hal itu, penasaban kita kepadanya karena bangga dan bersyukur kepada Allah, karena itu jalan yang terbaik, jalan ahli sunnah. Dengan ucapan saya ahli sunnah ibaratnya jaminan bahwa kita ini pasti selamat sampai di akhir, nggak ada itu dari Allah SWT. Ya kalau kita istiqamah di atas sunnah tadi. Nah itu, ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Dan Nabi kan pernah mengisahkan, ya, seorang itu berperang dan dia jagoan dalam perang. Masya Allah, katakanlah sudah jadi perwiranya, satrianya, jagoan sampai para sahabat itu kagum kepadanya. Tapi Rasulullah mengatakan huwa min ahlina, dia termasuk penduduk neraka. Sahabat penasaran. Akhirnya diikuti terus.
oleh salah seorang sahabat. Begitu diikuti dia akhirnya dalam satu peperangan terluka parah, mengerang kesakitan. Tidak kuat menahan sakit, pedangnya ditarik, ujung pedangnya diletakkan di ulu hatinya, benamkan tubuhnya ke pedang tadi. Apa namanya itu? Bunuh diri. Melihat kejadian itu sahabat langsung lari menuju Rasulullah SAW. Ya. Lalu menyatakan akan benarnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Diakhiri jihadnya tadi dengan apa? Bunuh diri. Karena tidak kuat menahan ujian dari Allah SWT, sakit dalam terluka itu. Dan sekarang kita siapa yang bisa benar? Tidak ada. Karena tidak boleh seorang menghina dan meremehkan saudaranya yang lain. Ya. Nawasina biyadillah. Ubun-ubun kita ini di tangan Allah Subhanahu. Nasib kita ini di tangan Allah Subhanahu. Maka kita bermohon, berdoa supaya kita bisa istiqamah. Jangan sampai di akhir hidup justru kita menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam membaca, hati-hati dalam mendengarkan. Jangan kita meremehkan. Barangkali secuil kalimat yang kita remehkan bisa merusak hati kita, lalu melemparkan kita kepada jurang kebinasaan. Seorang tabi'in jalil, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ketika datang orang Mu'tazilah ahli bidah kepadanya, mengatakan, "Ya Imam, aqra'u lak ayatan min kitabillah." Saya bacakan kepadamu satu ayat dari kitab Allah. La wala ayat. Tidak. Tidak usah dibacakan ayat Al-Quran. Kalau begitu hadis Nabi, wala hadis, tidak usah hadis. Kamu yang pergi dari sini atau saya yang pergi? Kata Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in jalil, seorang tabi'in yang mulia. Ya. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam? Ketika mau dibacakan kepadamu ayat Al-Quran, hadis Nabi, kau menolaknya? Saya khawatir dia membacakan ayat atau hadis, lalu dia tahrif, dia palingkan, lalu hal itu menetap dalam hatiku, lalu akan merusak. Kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala, beliau mengatakan, "Na'am, li'anna al-qulub ad-dha'ifah was-subah al-khattab." Was-subah khattab wal qulub dha'ifah. Iya, karena hati itu lemah, sedang subhat menyambar demikian keras. Nah, hendaklah kita hati-hati. Janganlah yang penting saya mau ngaji kemanapun, nanti saya saring, saya filter. Ingat kisah sahabat tabi'in yang mulia Muhammad bin Sirin rahimahullah, begitu mengkhawatirkan tentang apa? Agama dan manhajnya. Sampai dibacakan ayat Al-Quran kepada dirinya, kalau yang membacakan ahli bidah dia khawatir kalau kemudian dipalingkan makna ayat tadi, lalu menetap di dalam hatinya, akhirnya memfitnah agama. Bandingkan dengan orang-orang hari ini yang dengan enteng dan mudahnya mempersilahkan apapun masuk kepada dirinya. Nah, ya, nah. Saya kembali kepada pembahasan. Yang pertama, keyakinan seorang bahwasanya setan datang kepada orang yang sedang nazak sakaratul maut dalam bentuk kedua orang tuanya berpakaian Yahudi atau Nasrani, menawarkan semua milah untuk menyesatkan orang. Itu enggak benar keyakinan. Adapun setan menggoda, ya benar, karena memang setan kerjaannya mau menyesatkan Bani Adam sampai terakhir kematiannya seperti itu. Karena tadi sudah kita sampaikan, hati-hati dengan penutup amal kita. Kita nggak ngerti loh, umur saya masih panjang, nggak bisa. Ya, orang yang sehat tanpa sakit mati muda. Makanya ketika kita sedang dalam keadaan lalai, sedang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sekalipun mengurung diri, hati-hatilah. Barangkali itu muqaddimah atau pembuka kesesatan bagi seorang tersebut. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Hati-hati. Ya. Nah. Baik. Yang kedua, bid'ah sebelum wafatnya seseorang. Wad'ul mushafi inda ra'sil muhtabar. Meletakkan mushaf di kepala atau di sisi kepala seorang yang sedang sakaratul maut. Itu bid'ah. Dengan alasan apapun.
Kan itu nggak pernah dikerjakan, nggak pernah dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Meletakkan mushaf Al-Quran di sisi kepala orang yang sedang sakaratul maut. Mungkin untuk meringankan dan seterusnya, enggak ada. Sama sekali alasan apapun itu merupakan perkara yang diada-adakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Andaikan itu baik, tentu para sahabat sudah mendahului kita. Itu ya. Nah, jadi kalau mau membantu orang yang sedang sakaratul maut, ya ditalqin, diajari dulu kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Muhammadar Rasulullah kalau dia masih belum Islam. Ya, kalau sudah Islam dia ingatkan la ilaha illallah. Begitu. Sampai dia mengucapkan, didengarkan betul. Barangkali dia saking lemah sakitnya, lirik suara dengarkan. Jangan malah kita yang la ilaha illallah, enggak, diajari, ucapkan la ilaha, dengarkan. Hilang atau enggak? Bicara apa enggak bicara? Begitu. Dituntut. Karena itu sedang dalam keadaan betul-betul apa ya? Kritis betul keadaan orang yang sedang sakaratul maut. Ya, kadang-kadang lupa. Ya, lupa. Ya namanya setan langsung itu. Jadi ingatkan dengan kesenangan-kesenangannya. Yang dulu senang nyanyi, yang dulu senang main remi, apa diingatkan. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, orang Najd, apa yang diucapkan? Main catur. Begitu sekat, mati. Subhanallah. Diakhiri dengan apa hidupnya? Dia dengan nyekat itu tadi. Berarti secara surah zahirnya itu dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Di akhir dia mau meninggalkan dunia menghadap alam yang berikutnya, diakhiri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu. Kita ini nggak bisa, harus dibiasakan hidup. Kan itu dulu awal sudah kita jelaskan, orang itu betul-betul sesuai dengan ihtimamnya. Apa yang paling menjadi perhatiannya, itu kadang-kadang akan terusak ketika sakaratul maut. Di saat dia betul-betul hanya kebiasaan dan yang paling menjadi perhatiannya yang keluar. Sulit menyengaja sesuatu gitu. Ketika sakaratul maut. Nah kalau biasa perhatian dia adalah tauhidullah, perhatian dia tentang bahaya kesyirikan kita, ya insya Allah wasiat-wasiat terakhir sebelum dia meninggal dunia akan diucapkan seperti para nabi berwasiat kepada anak-anak seperti itu. Kebiasaannya nyanyi, kebiasaannya main catur, remi dan seterusnya, ya mungkin itu yang akan keluarkan ihtimamnya. Kan itu berilah perhatian besar kepada perkara yang paling besar, yaitu tauhidullah. Ya, bahaya kesyirikan, bid'ah. Agungkan sunnah, insyaallah nanti akan diakhiri hidup dengan seperti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang yang biasa hidup dalam kebaikan, insyaallah dia akan diakhiri hidupnya dengan kebaikan tadi. Tapi yang biasa dalam keadaan lalai, kemungkinan besar akan diakhiri dengan kelalaian. Perhatikan agama Allah, maka Allah akan memberikan perhatian kepada kita. Tentang surullah, insya. Ya, nah, jadi meletakkan mushaf di sisi kepala orang yang sedang sakaratul maut itu bid'ah, tidak ada contohnya dalam Islam. Kemudian yang ketiga, talqinul mayyit, mengajari mayyit al-iqrar, mengikrarkan bin nabi, dengan nabi. Ya, wal a'immati ahlil bait alaihimus salam. Dan para imam ahlil bait kalau di dunia Syiah seperti itu. Di dunia Syiah. Bahkan orang Nasara itu ada upaya seperti ini, terutama di rumah sakit mereka. Sampai bayi aja seperti itu kan. Kalau bayi mungkin masih selamat karena dia nggak bisa bicara. Insyaallah masih di atas fitrah. Yang dewasa ini kan, dalam keadaan nazak sakaratul maut, genting-gentingnya keadaan, datang rohaniawannya menawarkan agama mereka. Terus kadang-kadang tanpa sadar terucap. Dalam keadaan seperti itu butuh pertolongan. Nah dari situ kita ini harus hati-hati. Berubah dan meletakkan saudara kita yang sakit. Ya kita kan nggak ngerti apa kemudian mau sehat atau mungkin mati. Bahkan ada yang betul-betul seperti itu, nggak tahu mengucapkan apa enggak. Kemudian sebelum diambil oleh keluarganya itu sudah dilakukan prosesi cara mereka di kamar jenazah itu. Upacara
agama mereka. Di rumah sakit tersebut. Tidaknya muncul kecemburuan. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, bid'ah sebelum meninggal dunia, qira'atu surat Yasin 'alal maqtab. Dibacakan surat Yasin bagi orang yang sedang sakaratul maut, menjamur di mana. Jadi yang bisa itu mengajarkan kalimat thayyibah. Bukan sini dikumpulkan orang baca surat Yasin bareng di sini sedang sakaratul maut. Keluar menangis teriak-teriak sama Yasinan bareng-bareng. Ini bid'ah. Semasyhur itu caranya, andaikan sahabat melakukan itu akan dinukil. Bahkan bisa jadi mutawatir. Tapi tidak ada satu dalil pun yang sahih. Ya. Kembali ke itu, tetapi mayoritas manusia melakukan. Kembali kullu bid'atin dhalalah wa imra'an hasan. Semua bid'ah itu sesat. Sekalipun menurut manusia apa? Bagus. Kadang-kadang mereka berdalil itu dengan mara'ahul muslimuna khairan aw hasanah fa huwa indallahi hasanah. Apa yang menurut kaum muslimin bagus berarti di sisi Allah bagus. Nah, yang dimaksud muslimun itu siapa? Kok bisa-bisanya mereka itu mengklaim dirinya lah yang dimaksud hadis itu? Dari mana wahyunya? Nabi mau mengatakan itu kan? Itu sekalipun hadis ini mauquf. Kata Imam Ahmad, hadis ini mauquf. Yaitu mara'ahul muslimuna hasanah fa huwa indallahi hasanah. Apa yang menurut kaum muslimin bagus, maka itu bagus di sisi Allah. Nah, betul. Tapi muslimun itu siapa? Nah, kalau al itu umum berarti harus ijma. Seluruh kaum muslimin. Kenapa ada ijma dalam hal ini? Justru para ulama mengingkarinya. Kalau yang dimaksud al-muslimun para sahabat, jelas mereka tidak pernah melakukan perbuatan bid'ah yang mereka anggap bid'ah hasanah. Selesai. Sedang dakwaan mereka bahwa yang dimaksud muslim itu jadi mereka, itu sekedar omong kosong. Karena nggak ada dalilnya menunjukkan bahwa mereka lah. Bukan, bahkan mereka itu mungkin tidak termasuk dalam hadis itu. Nah, seperti ini. Subatnya ahli bidah. Orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Ya. Nah. Kemudian yang kelima sebelum wafat, taujihul muqtadah ilal qiblah. Menghadapkan, merubah, misalkan tadinya tidur ke barat dan ke timur misalkan dan seterusnya, dirubah, diarahkan menghadap ke kiblat. Itu bid'ah. Orang yang nazar ya biarin sebagaimana keadaan. Kadang ke tempat tidur harus digeser, orangnya harus dipotong. Itu bid'ah. Jadi menyatakan afdal atau disyariatkan menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut menghadap ke kiblat misalkan, itu ya sifat yang bid'ah. Kalau dilakukan berarti perbuatan yang bid'ah. Karena itu Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala ya, pernah mengingkari perbuatan yang benar. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dulu ya. Jadi nggak perlu dirubah, ya biarin meninggal. Kalau menguburkannya, nah itu ada cara menghadapkan jenazah. Adapun kalau sedang sakaratul maut, nggak usah dirubah. Mau menghadap ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, tidak ada masalah. Nah, yang penting bagaimana kita menyampaikan kepadanya, mengajari dia kalimat thayyibah sehingga diakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Itu yang kita harap. Ya, nah. Kemudian setelah meninggal dunia, ikhrajul haidi wan nufasa wal junubi min indih. Menyuruh keluar wanita-wanita yang sedang haid, nifas atau sedang seorang yang sedang jinabah dari sisi mayit. Misalkan ditaruh di kamar, yang wanita yang haid, nifas atau yang jinabah belum mandi, di jinabah tidak boleh di kamar. Itu sifat yang bid'ah. Jadi boleh haid, nifas mengikuti atau takziah katakanlah menyaksikan jenazah boleh. Jadi mengeluarkan mereka dari sisi jenazah katakanlah atau dari ruang di situ ada jenazahnya, itu adalah keyakinan yang bid'ah. Ya, nah. Kemudian tarkus subli mimman hadara khuruja ruhil mayyit hatta yamdi alaihi sab'at ayyam atau sab'at ayyam. Jadi meninggalkan kesibukan, libur bagi orang yang menunggui keluarnya roh, orang yang sekarang menunggu, orang-orang yang menunggu orang yang sedang nazar itu meninggalkan segala kesibukannya sampai 7 hari. Itu adalah kita berduka
tidak melakukan aktivitas apapun bagi orang yang menunggui orang yang mati tadi, yang mau mati tadi selama 7 hari. Ini bid'ah. Jadi nggak boleh berkabung total sampai 7 hari tidak melakukan aktivitas apapun, itu bid'ah. Ya, karena itu cara berkabung itu harus ada tuntunannya dari suku. Ya, orang kan macam-macam, kadang potong rambut sampai tanda bersedih, ya, istri misalnya, dan seterusnya. Ya, cara-cara orang kufar itu kadang-kadang dicontoh. Ya, hari berkabung. Ya, dan tidak boleh kematian seorang itu membuat libur. Tidak usah dilibur. Nah, si fulan mati, ini libur total hari ini. Misalnya. Itu terlalu takdir. Apalagi libur nasional karena siapa Pak Tani ini mati misalnya. 7 hari, 7 malam. Itu bid'ah. Terlalu takdim, terlalu mengagungkan. Para sahabatnya Rasulullah SAW meninggal itu enggak libur. Terus mereka segera membahas tentang khalifah. Ya kan? Sampai salah satu sebab terakhirnya, diakhirkannya pemakaman Rasulullah sampai malam hari, itu karena belum simpul masalah khalifah. Setelah terpilih Abu Bakar Siddiq dengan nas dari Rasulullah SAW, ya, Rasulullah baru Rasulullah dimakamkan pada malam hari. Kan kadang-kadang itu jadi dalil bagi orang-orang yang mau mengungkungi manusia dengan kepemimpinan. Pemimpin harus sampai pemakaman Nabi aja diundur, pengkuburan Nabi aja diundur sampai malam hari karena pentingnya kepemimpinan. Itu akhirnya membuat pemimpin yang tidak punya sifat kepemimpinan dijadikan pemimpin. Orang-orang yang boleh itu ya. Ada amir-amir itu, Amirul Mukminin, Khalifah dan seterusnya dibayar, diperlakukan seperti Amirul Mukminin, tapi tidak punya sifat satu pun dari sifat Amirul Mukminin. Tugasnya cuma menulis di tembok, kawasan wajib jilbab. Di sana dilarang merokok. Ya, pom bensin aja dilarang merokok. Masa terus yang punya pom bensin itu Amirul Mukminin. Sama informasi itu puasa. Subhanallah. Ya, penipuan pada kaum muslim. Itu pun doktrinya begitu, kalau nggak bayar sama dirinya kafir. Innari khalidina fiha abada. Mata-mitatan jahiliyah itu dihukumi mati kafir di neraka selama. Bapak nggak ngerti kapan mati. Kalau bapak besok bapak mati nggak bayar, final. Akhirnya bayar sekarang. Kan begitu promosinya. Nah orang kan nggak mau di neraka. Bapak nggak ngerti matinya kapan. Besok barangkali mati. Kalau nggak mau di neraka segera sebelum datang kematian. Makanya suruh bayar saat itu ya bayar kalau orang yang tertipu. Yang punya pikiran biarin di neraka-nerakamu nggak apa-apa. Paling itu. Alhamdulillah dia selamat dengan ngeyelnya itu saja. Nah, baik. Jadi tidak boleh meninggalkan kesibukan selama 7 hari bagi orang yang menunggu orang yang kata Rasulullah, itu tidak boleh dikerjakan. Ya. Nah. Kemudian i'tiqadu ba'dihim, keyakinan sebagian manusia anna ruhal mayyit, bahwasanya roh mayit tadi telah mati rohnya, barusan meninggal lagi. Taqumu haula al-makan alladhi mata, masih berkeliaran, bergentayangan di sekitar tempat di mana dia mati. Ada kan? Ya, orang-orang Jawa itu kadang-kadang. Jadi rohnya itu masih ya keliling-keliling di sekitar rumah. Maka harus diselamati 7 hari 7 malam. Sampai kadang ingkong ayam itu kalau dipatah darahnya masih segar. Padahal kurang masak, misalkan masaknya yang kurang, itu diyakini di sana juga masih segar darahnya. Jadi ayam ini dikaitkan dengan sebagai wujud dari mayat yang sedang dikubur di kuburnya 7 hari mau dimakan kok darahnya keluar. Itu berarti yang di sana masih segar. Jadi mengkait-kaitkan sesuatu. Itu fikirnya orang Jawa klenik dulu. Semua kejadian itu ada kaitannya kalau orang Jawa itu kan. Boyolali ada kaitannya, sawah sepuhnya dan seterusnya apa saja. Ya. Nah, jadi keyakinan sebagian manusia bahwa roh orang yang mati itu masih bergentayangan, berkeliaran di sekitar rumah, di tempat
dia meninggal, itu termasuk keyakinan yang bid'ah. Tidak boleh diyakini. Ya sudah, meninggal ya meninggal. Imma dia dalam catatan al-illiyin, mungkin juga dalam sijjin kan itu. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Inna kitabal fujari lafi sijjin. Sudah. Kan sudah dulu kisah yang panjang itu. Kalau roh orang mukmin meninggal dibawa malaikat. Dibukakan di pintu langit yang pertama, disambut oleh para malaikat, bau harum semerbak kemana-mana, tidak mendapatinya manusia dan jin. Terus disambut terus sampai akhirnya disuruh mencatat atau meletakkan rohnya ini di illiyin. Kemudian rohnya dikembalikan ke kuburnya, sudah dibangunkan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Itu kan kisah hadis yang panjang. Kemudian dikasih teman yang bagus, ya kan? Dikasih bau yang harum dari surga, dibentangkan permadani dari surga, dinampakkan beginya calon tempatnya di surga. Sampai dia berdoa, Allahumma akimis, ya Allah, segera bangkitkan hari kiamat. Di kubur aja senikmat itu, apalagi nanti di surga. Ada orang-orang kafir, begitu rohnya dicabut dengan kasar oleh malaikat, dibungkus dengan bungkus yang kasar, dinaikkan ke langit, semua mencium bau yang sangat busuk. Didapati oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Akhirnya tidak dibukakan pintu langit. Kemudian ada perintah supaya dicatat di sijjin, lalu dikembalikan rohnya ke jasadnya, dibangunkan oleh malaikat, disiksa di situ sampai tegaknya hari kiamat. Jadi nggak ada roh keliaran. Ya itu tadi kemungkinan. Nah, mudah-mudahan kita dalam catatan al-illiyin berupaya. Ya. Nah, kemudian ibqa'us sam'ah indal mayyit lailata wafatihi hatta subhi. Ya. Meletakkan lilin atau apa ya. Di situ penerang, lentera kan kompor di sisi mayit, di dekat jenazah, ya, pada malam kematiannya sampai subuh hari. Ini banyak dilakukan. Bahkan itu dibentuk khusus, bukan hanya nyalakan lampu, karena mati lampu dipakai katakan untuk enggak, sekalipun terang benderang masih dikasih apa? Lilin. Itu menunjukkan itu ada hal lain. Kalau untuk apa ini? Untuk nerangi terang ini daripada itu kan mestinya begitu. Tapi masih dipasang. Itu yang dikomentari oleh para ulama. Itu adalah perbuatan bid'ah. Ya. Adapun kalau mati lampu kemudian nyalakan lampu misalkan diletakkan untuk menerangi ruangan itu yang menunggu, tidak ada masalah. Tapi kalau ibaratnya mati lampu tidak mati lampu ya diletakkan itulah, ini masuk dalam pembahasan bid'ah ini. Ya. Jadi ibqa'us sam'ah, membiarkan lilin itu dinyalakan indal mayyit, di sisi mayit, lailatul wafati hatta subhi, pada malam kematiannya sampai subuh hari, itu termasuk apa? Bid'ah. Jadi jangan gara-gara cuma lilin katakanlah, itu jangan diremehkan. Itu bisa membuat kita menyimpang dari sunnah Rasulullah. Apabila pelakunya ini tidak betul-betul memahami dan mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qanidin rahimakumullah. Insyaallah di situ dulu jenis-jenis bid'ahnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah